Siap. Iya, silakan masuk Pak, silakan duduk. Selamat malam Pak. Iya dok. Perkenalkan, saya Dokter Kiki, saya dokter jaga yang bertugas di Poliklinik pada malam hari ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Alex dok. Bapak Alex. Bapak Alex, umurnya berapa? 45 dok. 45 tahun. Iya dok. Bapak sudah menikah? Sudah dok. Sudah. Alamatnya di mana Pak? Di Jalan Ransi dok. Oh, masih di Padang juga berarti ya Pak ya? Iya dok. Oke. Kemudian kalau saya boleh tahu, Bapak bekerja sebagai apa? PNS. PNS. Iya. Oke. Ini PNS tugasnya di Padang juga atau di luar kota? Di Padang. Di Padang juga. Baik, Bapak, ini keluhannya apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Ini dok ada benjolan dok dekat daerah saya dok sebelah kanan. Oh, benjolan di kanan. Iya dok. Oke. Sudah sejak kapan itu Pak benjolannya? Jalan 6 bulan lah dok. Dari terjadinya benjolan? Ada benjolan. 6 bulan yang lalu. Iya. Ya. Kemudian bisa diceritakan gitu Pak, awalnya gimana? Kemarin tuh nggak tahu juga dok, entah saya lupa masalah udah lama dok. Cuman lama-lama dia agak membesar sendiri itu dok. Oh, agak membesar. Awalnya saya nggak tahu kenapa. Awal membesarnya itu cepat atau dalam belakangan ini jadi makin cepat? Lambat lah dok, tapi dia pasti membesar gitu dok. Oh gitu ya, pasti gitu ya walaupun Lambat. pergerakannya. Oke. Kemudian awal sekali semenjak 6 bulan sebelumnya ketika waktu kejadian ya, sekarang kan sebesar ini itu awal besar itu sebesar apa ya Pak? Kalau Bapak ingat? Awalnya besar kelereng dok. Sebesar kelereng ya? Kelereng. Itu kira-kira sejauh ini sudah 6 bulan berlalu itu mengganggu nggak kira-kira Pak? Mengganggu dok, waktu nengok noleh-noleh kiri kanan agak susah dok. Agak susah. Nah ketika noleh itu kira-kira sakit nggak? Enggak dok. Nggak ya? Enggak. Oke. Tapi mengganggu ya Pak ya? Iya dok. Berarti Bapak kerjanya karena depan komputer terus jadi menoleh kiri kanan gitu ya Pak ya? Bisa jadi juga dok. Kemudian selain di leher Bapak yang di bagian kanan itu ada nggak benjolan di tempat lain Pak? Sejauh ini masih di sini aja dok. Masih di situ aja. Oke. Kemudian keluhan lain Pak ada kira-kira? Keluhan lain nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Batuk, Batuk enggak. pilek, Pilek enggak. nggak ada juga ya? Sakit kepala mungkin Pak? Nggak. Sakit di tulang punggung belakang Enggak. atau di tulang-tulang tangan, kaki gitu? Nggak ada dok. Nggak ada ya Pak ya? Oke. Kemudian kalau untuk keluarga Bapak sebelumnya mohon maaf kalau saya boleh tahu ada nggak keluarga yang pernah menderita penyakit yang sama? Nggak ada dok. Nggak ada ya? Iya. Atau mungkin misalnya ada keluarga Bapak yang pernah operasi atau tidak sama tapi hampir mirip keluhannya? Enggak. Nggak ada juga ya? Oke. Kemudian untuk di sekitar lingkungan Bapak nih, di lingkungan Bapak ada nggak tetangga Bapak atau teman-teman dekat Bapak yang mungkin Bapak tahu dia pernah mengalami keluhan yang sama? Enggak ada dok. Ya. Kemudian untuk olahraga Pak, Bapak olahraga kira-kira suka nggak atau sering melakukan atau tidak pernah sama sekali? Sebulan sekali lah dok. Sebulan sekali ya. Iya. Kalau saya boleh tahu itu olahraganya apa ya Pak? Jogging, paling nggak sepeda. Kemudian mohon maaf Pak, apakah Bapak merokok? Merokok dok. Merokok ya. Apakah Bapak ada mengkonsumsi alkohol dalam waktu dekat dan dalam jumlah yang banyak? Kalau belakang-belakang ini nggak ada dok. Nggak ada ya. Tapi pernah? Tapi pernah. Baik Bapak, untuk menegakkan diagnosa kita lebih lanjut, kita akan melakukan pemeriksaan fisik, dan ada beberapa mungkin yang memerlukan pakaian Bapak untuk agak dibuka sedikit nanti untuk bisa lebih meleluasakan saya melakukan pemeriksaan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia. Baik, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Bapak nanti bisa duduk di atas kursi yang sudah saya sediakan. Sebentar ya Pak. Oke dok. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Jadi yang pertama-tama kita lihat yaitu adalah dari bagian pasien secara keseluruhan, dan sebenarnya bisa kita lihat dari pasien pertama kali datang. Jadi yang untuk pemeriksaan pertama kita akan melakukan inspeksi pada pasien. Jadi untuk inspeksi kita harus melihat mata pasien terlebih dahulu. Jadi dari pasien kita bisa melihat matanya sudah mulai agak menonjol akibat keluhan tiroid yang diderita oleh pasien. Selanjutnya
Bapak boleh digerakkan matanya, kelopak matanya, buka, tutup, buka, tutup. Oke. Namun di sini untuk kelopak matanya, pasien masih mampu menggerakkan kelopak matanya dengan baik. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan beberapa pemeriksaan lagi. Jadi silakan Pak, ini saya ada pena. Di sini kita akan melihat apakah Bapak masih bisa menggerakkan bola mata Bapak secara baik. Jadi nanti kemana arah pena ini saya gerakkan, tolong mohon diikuti ya Pak ya. Oke, baik. Oke, dari pemeriksaan pergerakan bola matanya, pasien masih bisa menggerakkan bola matanya dengan baik. Kemudian kita akan melihat bagaimana pemeriksaan berikutnya. Di sini pergerakan bola mata agak sedikit ke dalam atau konvergen. Baik, Bapak tolong fokus kepada pena yang saya pegang dan jangan melihat kemana-mana selain ke pena ya Pak. Saya akan mendekatkan ini ke wajah Bapak. Tetap fokus ke pena yang saya berikan. Oke, baik. Dari untuk pemeriksaan mata, dari pemeriksaan yang barusan juga tidak dapat kita dapati kelainan atau kesulitan ketika pasien melakukan tindakan yang kita berikan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada benjolan yang dirasakan oleh pasien. Jadi di sini kita apabila pasien memakai kemeja, kita minta pasien untuk membuka kemejanya 2 atau 3 kancing dari atas. Tetapi karena di sini pasien sudah memakai kaos dan kaos ini tidak menghalangi kita untuk melakukan pemeriksaan pada bagian leher, maka kita langsung saja melakukan pemeriksaannya. Baik Bapak, mohon maaf, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan dan di sini saya akan meraba bagian leher Bapak. Apakah Bapak bersedia? Siap. Mohon izin ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi untuk pemeriksaan palpasi kita langsung palpasi leher. Jadi pertama kita palpasi dari bagian depan. Jadi terasa di sini untuk yang leher kanannya memang mengalami suatu benjolan atau pembengkakan di kelenjar tiroidnya. Kemudian di sini permukaannya halus dan tidak ada nodul. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan di sekitarnya, apakah ada pembengkakan atau tidak juga. Pertama dari submandibula. Jadi dari segitiga di bawah dagu ini kita periksa apakah ada pembengkakan atau tidak. Di sini merupakan level 1. Kemudian kita lanjut ke level 2. Di sini ada bagian untuk sepertiga atas dari musculus sternocleidomastoideus. Dari level 2 juga tidak terasa adanya pembengkakan. Kemudian di level ketiga itu di sepertiga tengah di otot sternocleidomastoideus. Di sini juga tidak ada terasa benjolan baik kiri ataupun kanan. Kemudian di level 4 itu di bawah sepertiga bawah otot sternocleidomastoideus. Untuk level 5 itu di belakang otot sternocleidomastoideus baik kiri dan kanan ini tidak ada terasa pembengkakan. Kemudian di level 6 itu di bagian depan. Di sini pada bagian depan juga tidak terasa adanya benjolan, tetapi di kelenjar tiroidnya itu sudah mengalami pembengkakan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada daerah yang benjol di hormon tiroid pasien. Di sini kita akan memeriksa apakah adanya suara bruit atau tidak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Saya akan menggunakan stetoskop. Nanti saya akan mendengar apakah ada kelainan suara pada daerah yang benjol tersebut Pak. Mohon izin ya Pak ya. Baik, dari bagian yang mengalami pembengkakan tidak terdengar suara bruit. Kemudian kita ke kiri untuk menyamakan apakah sama. Kemudian untuk yang di bagian kiri
pasien juga tidak terdengar adanya suara bruit. Dalam artian bagian yang sakit dan bagian kirinya itu tidak ada suatu kelainan bunyi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas, di mana di sini kita meminta pasien untuk meregangkan tangannya ke arah depan. Kemudian kita lihat apakah pasien akan mengalami tremor atau tidak. Oke. Jadi kita minta pasien untuk merentangkan tangannya ke depan seperti ini. Baik Bapak, untuk melihat apakah ada gangguan di tangan kiri dan kanan Bapak, tolong tangannya dimajukan ke depan Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan meletakkan kertas ini Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Baik, di sini kita lihat ya, pasien agak kesulitan untuk menahan beban yang kita berikan dan tangannya agak sedikit goyang atau tremor. Oke, terima kasih Pak. Silakan diturunkan lagi tangannya. Oke Pak, yang terakhir untuk pemeriksaan di tangan, saya akan melihat denyut nadi Bapak berapa. Mohon maaf ya Pak ya. Untuk denyut nadinya kita hitung dalam waktu 1 menit. Oke, denyut nadinya normal yaitu 80. Untuk itu pemeriksaan fisik selesai dan kita langsung memberikan keterangan kepada pasien mengenai penyakit pasien. Baiklah Bapak, dari hasil pemeriksaan fisik tadi kita mendapati memang adanya benjolan pada leher kanan Bapak. Ya. Dan memang semua yang Bapak infokan itu sesuai dengan keadaan Bapak sekarang. Nah, tapi memang untuk menegakkan diagnosanya lebih lanjut tentang kemungkinan Bapak menderita tiroid ini, mungkin kita akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang gitu ya. Jadi dari pemeriksaan darah dan nanti juga kita akan melakukan pemeriksaan USG atau ultrasonografi gitu Pak. Jadi sebelumnya untuk sampai sini apakah Bapak ada pertanyaan? Sejauh ini cukup ya dok. Cukup ya Pak ya. Dan apakah Bapak bersedia untuk melanjutkan pemeriksaannya ke pemeriksaan penunjang? Boleh dok. Oke, baik Pak. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Iya dok. Baik, sama dok. Selamat malam Pak. Malam dok. Saya Dr. Kiki, saya dokter jaga yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? Stephen dok. Stephen. Bapak Stephen umurnya berapa ya Pak? 32 tahun dok. 32 tahun. Kemudian alamatnya di mana Pak? Di bypass dok. Di bypass. Iya. Oke. Kemudian apakah Bapak sudah menikah? Sudah. Sudah menikah. Udah punya anak Pak? Anak baru 1 dok. Oh baru 1. Iya. Kemudian Pak, mohon maaf, Bapak berprofesi sebagai apa? Saya kerja kantoran dok. Oh kerja kantoran. Ya. Oke, ada yang bisa saya bantu Pak? Ini dok, mulai 3 hari seminggu belakangan ini saya merasa pusing, letih, lesu, terus kaki saya kadang-kadang suka kebas diri itu dok. Oh gitu ya Pak ya. Bisa dikasih ceritanya nggak Pak gimana sensasi pusing dan kebas Bapak nih? Kalau pusing waktu kerja dok suka mendadak pusingnya kan dok. Terus kalau kebasnya gara-gara terlalu lama duduk, lama tegak, tiba-tiba kebas ya dok. Oke, kemudian makannya Bapak gimana? Teratur nggak kira-kira? Makan teratur dok, kadang 3 kali sehari, 4 kali sehari. Oh, kadang sampai 4 kali ya Pak ya? Iya dok. Itu kalau saya boleh tahu isi makanannya itu apa aja ya Pak sehari 3 kali itu? Apakah selalu nasi kah atau ada tambahan-tambahan lain? Kalau nasi ya itu dok 3 kali sehari, 4 kali sehari, habis itu cemilan lah dok. Oh cemilan ada juga? Ada juga. Oh berarti banyak ya makan Bapak ya? Lumayan dok. Lumayan ya, jadi walaupun sudah makan 3 kali sehari tapi ada cemilan juga ya? Iya dok. Biasanya cemilannya itu dikonsumsi di hari kapan Pak? Maksudnya siang, malam, pagi? Malam biasa dok. Malam ya? Malam. Oke. Kalau saya boleh tahu Pak, ini makan banyaknya memang sudah menjadi kebiasaan Bapak atau baru belakangan ini atau semenjak penyakit atau keluhan ini ada? Baru-baru ini kayak dok, seminggu yang lalu, entah 2 minggu yang lalu dok, makan banyak dok. Iya. Apakah sejalan dengan berat badan Bapak yang Bapak rasakan? Enggak kayak dok, nggak ada pertambahan. Nggak ada pertambahan ya Pak ya? Oke. Kemudian apakah Bapak di samping banyak makan juga banyak minum?
Minum banyak juga dok. Banyak juga ya. Mohon maaf Pak, apakah Bapak sering berkemih? Berkemih sering juga dok. Sering juga ya. Pas malam sering juga tuh dok. Pas malam pas bisa malam sering 3 sampai 4 kali dok. Jadi frekuensi ini meningkat apakah sejalan dengan makannya Bapak, minumnya Bapak, dan juga keluhan ini datang Pak? Kayaknya sama-sama semua tuh dok. Seminggu yang lalu mulai awal-awal dok. Oh gitu ya. Berarti kalau saya boleh tahu Pak, awalnya Bapak tuh makan berapa kali sehari Pak, atau gimana pola makannya dengan yang sekarang? Mentok-mentok kemarin sebelum kayak sekarang nih 2 kali sehari dok. Kadang sekali sehari aja makan yang banyak ml. Itu memang makan nasi pokok juga? Iya. Dengan lauk ya? Ah. Oke Bapak, kemudian kalau saya boleh tahu lagi, apakah Bapak ada keluhan lain selain kebas dan juga sakit kepala? Letih lesunya? Itu aja kayak dok. Itu aja ya. Apakah sebelumnya Bapak pernah menderita penyakit yang sama seperti ini? Enggak dok. Enggak ada ya. Kemudian apakah ada keluarga Bapak yang menderita penyakit yang sama? Ada dok. Ada? Ibu saya. Oh, apa tuh? Dia kena diabetes kayak dok. Udah 1 tahun yang lalu. Oh, oke. Mohon maaf Pak, apakah ibu sekarang masih ada? Masih dok. Masih ya? Sehat walafiat ya Pak ya? Sehat. Oke. Kemudian apakah Bapak sebelum berobat kemarin juga ada mengkonsumsi obat-obat tertentu untuk mengurangi rasa keluhan yang Bapak derita? Untuk sakit kepala dan juga untuk kebas-kebasnya? Nggak ada dok. Nggak ada ya? Berarti langsung kemari ya Pak ya? Langsung kemarin. Baik. Kemudian apakah Bapak ada riwayat untuk merokok? Merokok ada dok. Berarti sekarang perokok aktif? Merokok aktif. Apakah Bapak ada mengkonsumsi alkohol? Alkohol ya dok. Oke, baik Pak. Kemudian apakah Bapak ada ini rutin melakukan olahraga? Olahraga jarang dok. Jarang ya? 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Oke, baik. Biasanya apa tuh Pak olahraganya? Tenis dok. Tenis ya? Tenis ya dok. Oke, baik Bapak. Setelah mendapatkan informasi-informasi dari keluhan-keluhan Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan gula darah Pak. Jadi di sini ada beberapa dari penjelasan dan keterangan Bapak mengindikasikan adanya kadar gula tinggi, Iya dok. sehingga kita harus memeriksa gula darah Bapak. Sebelumnya tadi setelah sebelum Bapak kemari, apakah Bapak sudah makan? Sudah dok. Sudah ya Pak ya. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu namanya Pak. Jadi nanti silahkan kita melakukan pengambilan darah terlebih dahulu. Nanti kita lihat berapa gula darah Bapak. Ya. Oke, baik. Kita ambil dulu ya Pak ya. Oke. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan ini gula darah sewaktu itu kan normalnya besar sama dengan 200 mg per desiliter. Iya. Dan kebetulan di sini gula darah Bapak itu lebih dari normal yang sudah ditetapkan. Iya dok. Jadi mungkin untuk menegakkan diagnosa lebih kuat lagi untuk memastikan apakah ini memang ada indikasi Bapak mengidap suatu diabetes, kita akan memeriksa Bapak dengan salah satu pemeriksaan lagi namanya TTGO ya Pak. Jadi TTGO ini sama juga, tapi ini namanya tes toleransi glukosa oral. Jadi nanti saya berikan Bapak 75 gram glukosa. Nanti Bapak makan. Setelah itu kita tunggu selama 2 jam. Nanti Bapak balik lagi kemari ya Pak ya. Dan selama itu jangan makan apa-apa dulu. Oke. Baik, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Baik Bapak, terima kasih Pak sudah datang kembali. Jadi dari hasil tes toleransi glukosa oral, ini normalnya setelah kita berikan 75 gram glukosa, itu sama dengan gula darah sewaktu tadi. Itu seharusnya normalnya besar sama dengan 200 mg per desiliter. Tapi ternyata hasilnya itu lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi kemungkinan ini memang pusing-pusingnya Bapak dan juga kebas-kebasnya Bapak itu terjadi karena adanya kadar gula yang tinggi dalam darah Bapak. Gitu. Jadi Bapak untuk mengontrol kadar gula darah di dalam darah Bapak, di dalam tubuh Bapak,
saya akan memberikan beberapa obat yang mampu untuk menangani hal tersebut. Jadi tolong ini obatnya diminum secara teratur ya Pak ya, jangan tidak teratur. Iya dok. Kemudian saya juga mengedukasi Bapak supaya Bapak itu lebih banyak makan makanan yang berserat, sayur, buah, dan kalau bisa ini kan kadar glukosa Bapak sedang tinggi. Iya dok. Jadi seandainya Bapak sudah makan nasi atau misalnya makan lontong, kalau misalnya Bapak suka makan lontong, itu siangnya jangan makan lagi Pak. Tolong dikurangi. Atau misalnya nih Bapak malam makan nasi, malam mau makan roti, itu kan sama-sama yang sejenis ya Pak ya. Jenisnya kan karbohidrat dan menghasilkan gula. Jadi tolong dikurangi dan perbanyak untuk makan buah dan sayur. Kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga, mungkin nanti ketika Bapak berolahraga itu tolong menggunakan alas kaki ya Pak ya. Karena nanti kalau misalnya kakinya luka, itu penyembuhannya juga lebih lama. Karena kemungkinan akibat dari keluhan yang Bapak rasakan sekarang. Kira-kira obatnya banyak dok? Jadi untuk obatnya ini ya lumayan Pak, karena kita ingin mengontrol dan cukup inilah, makanya kalau loss sekali bahaya gitu Pak, bisa ada efek sampingnya begitu. Jadi kalau misalkan udah mendingan saya dok, udah kita katakanlah sembuh kan, itu obat bisa saya stop dok? Nah ini dia Pak, sebelumnya saya juga memohon maaf kepada Bapak. Kalau misalnya keadaannya tetap baik, itu tetap harus kontrol Pak setidaknya. Karena Pak ketika kita sudah terkena gula ini Pak, mohon maaf Pak, ini kontrol obatnya seumur hidup. Apalagi dengan seiring bertambahnya umur, seiring dengan bertambahnya usia nanti, pasti kita yang umurnya tua pasti daya tahan tubuhnya kan juga kurang nih Pak. Kemudian dari tubuh pun kinerjanya kurang. Nah jadi untuk mencegah dan memperparah kondisi sebelum terjadinya peningkatan umur, penuaan, nah tetap kita kontrol gulanya nanti. Boleh Pak, nanti sekitar beberapa kesempatan sekali Bapak boleh ke klinik saya, boleh ke tempat lain untuk cek gula darah, gitu, dan dikontrol selalu. Dan saya sarankan juga Bapak agar berolahraga cukup. Yang tadi Bapak mungkin bilang 3 bulan sekali, mungkin itu setidaknya seminggu sekali Pak, atau 3 hari sekali, gitu. Jadi Bapak mungkin bisa melakukan olahraga kecil aja Pak di rumah, boleh lari-lari kecil, atau beberapa yang menyangkut dengan olahraga jantung, yang maju jantung, gitu Pak. Nah, oke. Jadi kira-kira ada lagi yang ingin Bapak tanyakan atau yang kurang jelas Pak? Saya rasa cukup Pak. Cukup ya Pak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya harap Bapak tetap dikontrol gula darahnya Pak ya. Iya dok. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih dok.